itu ada beberapa macam nama Allah. Ya. Pertama Allah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rahman, ada Rahim. Lalu Alhamdulillahi Rabbil Rabb. Nah, udah 4. Lalu kemudian Maliki Yaumiddin, Malik, udah 5. Maka dalam surah Al-Fatihah itu surah yang pendek tapi sudah ada 5 nama Allah. Berarti ayat ini penting, ya. Ayat ini sangat-sangatlah dahsyat sekali, ya. Jika Allah hendak dipanggil, maka memanggilnya hanya dengan satu cara. Panggillah dengan nama. Apabila Allah dipanggil dengan namanya, Allah pasti menyahut. Inilah yang dikatakan dalam hadis Abu Hurairah, apabila seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah akan menjawab, hambaku memujiku, hambaku memuja-mujiku, ya. Lalu beliau katakan secara umumnya, ada ayat Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ini yang kita sebut dengan eskatologi, tentang akhir zaman, akhirat. Lalu ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini beliau ringkas dulu, ya, sebelum beliau jelaskan secara inti. Iyyaka na'budu ini disebut dengan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Teman-teman, tauhid uluhiyah ini ada yang sahih maknanya, ada yang batil. Adapun yang disebutkan di kitab ini maknanya sahih. Tauhid uluhiyah artinya tauhid menyembah kepada Allah. Lalu ada tauhid rububiyah, artinya tauhid bahwa Allah yang mencipta. Itu ada dalam ayat wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lalu talabul hidayah ila siratal mustaqim bi sifatir rahmah. Setelah kita memuji Allah, maka kita minta istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Lalu kemudian kita meminta agar Allah menjaga kita dari ghadab dan dalal, ya, dalal, ya, dari kemurkaan dan kesesatan. Baik. Nah, lalu beliau kemudian mengatakan, menjelaskan makna Rabb dan makna Rahman, makna Allah, ya. Apa kata beliau? Kaunuhu Rabbal Alamin fala yaliku bihi ayatruka ibadahu sudah hamala, ya, la ya'rifuhum ma yanfa'uhum fi ma'ashihim. Jadi apa arti Rabb? Selama ini kan kita sering baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau harfiahnya, segala puji milik Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Itu harfiah. Tapi beliau memberikan makna lebih dalam. Apa kata beliau? Rabbul alamin itu artinya yang mengurus alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang mengatur kita pagi ini makan apa, sarapan apa, beberapa hari ke depan kita akan mengalami apa. Ada bayi, ada janin di perut ibu. Seorang ibu kan dia cuma makan. Siapa yang mengurus makannya anak di dalam ketubannya, dalam rahimnya? Itulah Rabbul Alamin. Hari ini misalnya ada orang kena corona, kena ini, itu semuanya sudah diatur dalam nama Rabbul Alamin. Maka Rabbul Alamin, teman-teman, ujungnya adalah takdir. Rabbul Alamin adalah takdir. Jadi kalau dibaca secara ringkas, arti bebas dari alam Rabbil Alamin, terima kasih ya Allah yang telah menakdirkanku hari ini dengan sesukanya, sesukamu ya Allah. Jadi inilah makna bebas, makna luas daripada Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah itu boleh diartikan terima kasih. Terima kasih ya Allah yang telah mengatur hidupku hari ini. Terima kasih ya Allah yang telah membiarkan aku bisa mendengarkan kalam-kalammu, kalam-kalam ulamamu, kalam-kalam nabimu sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu lebih kurang makna Ar-Rabb, ya. Jadi kalau berdoa, teman-teman, katakanlah Rabbi, wahai Rabbku, Rabbana, ya, wahai Rabb kami. Apa yang paling menarik, teman-teman, dalam surat Shad, ternyata iblis itu dulu berdoa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabb, wahai Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan aku juga
anzirni, tangguhkanlah hidupku sampai hari berbangkit. Teman-teman, dijawab gak sama Allah? Dijawab. Kenapa? Dia meminta dengan nama Allah, yaitu Rabb. Maka Ar-Rabb walaupun tidak masuk ke dalam 99 Asmaul Husna, Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin mengatakan ini adalah Asmaul Husna, bahkan Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam, nama yang agung yang kita jika meminta dengan nama ini Allah akan langsung kabulkan. Coba perhatikan tadi surat Sad. Rabbi, kata iblis, ya Rabb, tangguhkan hidupku. Dikabulkan. Iblis doa padahal dia adalah bapak kekufuran di dunia. Kok bisa dijawab? Ternyata isi ijabah satu doa nggak mesti karena seorang beriman atau tidak beriman. Ini bebas. Ternyata ijabah doa itu teman-teman itu ada kunciannya. Kuncian dari ijabah doa adalah memanggil Allah dengan namanya. Siapa yang memanggil Allah dengan namanya pasti dijawab. Inilah lebih kurang makna kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Tirmizi. Afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang paling afdal, doa yang paling tinggi, doa yang paling mantap adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itulah alasannya kenapa kalau mau berdoa mulailah dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu beliau mengatakan akhazaha min ismillah wa huwal ma'lu wal ma'bud. Bahwa kenabian, bahwa sisi-sisi kerohanian ya, itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkinkah kita mengenal Allah dengan akal? Kalau orang-orang Mu'tazilah dulu mengatakan mungkin. Orang filsafat mengatakan mungkin. Tapi itu dijawab oleh ahli agama sekedar mencari, menetapkan bahwa kayaknya ada pencipta alam semesta nih, itu mungkin. Tapi sampai mengenal siapa penciptanya itu tidak mungkin. Maka mesti ya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu min tariqi rusuli, dari jalur kerasulan, jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita tahu nama Allah, apa-apa itu semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga kata beliau, Ismur Rahman ya. Teman-teman, kata Rahman dan Rahim. Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Hewankah, manusiakah, tumbuhan, siapapun, jinkah, malaikatkah, termasuk iblis, itu dapat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahimnya Allah itu hanya mendapat ke orang percaya dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimakan Allah, kata beliau, kata Imam Ibn Qayyim, rahmatnya Allah yang diajarkan para rasul itu lebih kuat, lebih bagus, lebih bermanfaat daripada rahmat hujan. Hujan turun ke bumi menumbuhkan pohon-pohon. Kata beliau, rahmat yang turun ke kalbu orang beriman itu lebih utama daripada turunnya hujan. Ya. Kenapa? Lima tahsulu bihi hayatul qulub wal arwah a'azam min iktidaiha lima tahsulu bihi hayatul abdan wal asbah. Karena kalau rahmat turun ke dalam kalbu, yang hidup adalah kalbu. Tapi kalau air hujan turun ke bumi, yang hidup cuma bumi, yang hidup cuma pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini ada satu istilah beliau menarik. Lakin al-mahjubun innama adraku min hadzal ismi hizzal bahaim wad dawab. Ini hati-hati teman-teman. Beliau punya istilah al-mahjub, orang-orang yang terhijab. Kata hijab adalah satu istilah ahli tasawuf yang dipakai oleh Imam Ibn Qayyim. Hijab artinya yang membuat kita terhalang kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan inni qarib? Jika hambaku bertanya tentang aku, hai Muhammad, maka katakan aku sangat dekat kepada kalian. Tapi apa yang membuat kita jauh daripada Allah? Hanya satu, tirai-tirai batin, tirai-tirai akal, tirai-tirai maksiat, bahkan
Allah hanya satu, tirai-tirai batin, tirai-tirai akal, tirai-tirai maksiat, bahkan tirai taat. Taat itu bisa jadi tirai jika kita merasa suci. Maksiat jadi tirai apabila kita putus asa. Nah, apa kata beliau? Orang-orang yang tertutup, bahkan ditutup dengan syahwatnya, syahwat duniawinya, maka kalau dia berdoa, doanya cuma ingin dapat rezeki lancar. Ini ciri-ciri orang yang terhijab. Ini mohon maaf, orang-orang tua itu biasanya kalau doain anaknya cuma biar rezekinya lancar, badan sehat. Saya jarang ketemu orang tua mendoakan semoga kamu sukses di dunia dan di akhirat, itu jarang. Semoga kamu lancar hidup di dunia, selamat di alam kubur, lalu masuk surga ke akhirat. Itu jarang orang tua mendoakan itu. Maka teman-teman, pasti sebagian antum sudah punya anak, coba doakan. Semoga anak-anakku memasuki surga Allah dengan izinnya, dengan ridhonya, tanpa mampir dulu ke neraka. Ya. Apalagi kata beliau, ya. Jadi orang-orang yang terhijab itu kalau doanya sama seperti, mohon maaf kata beliau, al-bahaim wa tawab. Itu binatang-binatang ternak. Binatang ternak itu zikir loh teman-teman. Jadi kalau ada binatang tidak berzikir dia mati. Jadi coba aja lah kalau ada ayam, tikus, apa, itu kalau dia lupa kepada Allah dia mati. Inilah makna yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi. Nah. Kemudian beliau ceritakan tentang makna ayat Malik Yaumiddin. Apa kata beliau? Malik Yaumiddin, ad-din teman-teman, kalau di terjemahan harfiah apa? Raja, hari, kemudian. Kan begitu. Ternyata ad-din itu berarti bisa juga penilaian, pengadilan. Jadi kata beliau, fa'inal yawmul ladzi yadinullahu al-ibad fihi bi'amalihim fayusibuhum 'alal khairat wa yu'aqibuhum 'alal ma'asi was sayyi'at. Jadi hari Yaumuddin itu hari kesempurnaan agama kemudian diterapkan. Orang yang berbuat baik dapat kebaikan, orang yang berbuat buruk dapat balasan ganjaran keburukan. Ya. Wa ma kana Allah liyu'adziba ahadan qabla iqamatil hujjah 'alaihi. Tapi walaupun demikian, seseorang tidak disiksa kecuali ada hujjah. Ya, ada sebabnya. Nah, inilah yang kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, ya, bahwa ketika ada seorang hamba yang dosanya sepanjang mata memandang laporannya, tapi jika di kalbunya ada nama Allah, ada tauhid, dia diselamatkan oleh Allah. Nah, inilah Malik Yaumiddin. Jadi kalau antum sholat Allahu Akbar sampai di Malik Yaumiddin, bayangkanlah kalau kita nanti dihisab, kita dibangkitkan, kita digiring ke padang mahsyar, kita digiring kemudian ke padang hisab dan mizan, dan itu lama loh teman-teman, ya, lama sekali. Jadi Malik Yaumiddin ini bermula dari alam kubur sampai ke sana. Dan saya sering mengatakan juga, awal kita masuk ke alam kubur, kita nggak ditanya kamu udah khatam Quran berapa, kamu sudah sholat berapa rakaat, kamu enggak. Tapi yang pertama ditanya apa? Man Rabbuk? Siapa Rabb kamu? Apa maksudnya di sini teman-teman yang dimaksud Allah? Pertanyaan hisab pertama dalam kubur itu adalah pertanyaan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dipersiapkan teman-teman, dan ini nggak bisa dihafal, ini bisa cuma ngaji. Nah, siapa yang mengenal Allah dalam kajian-kajiannya saat ini, maka ma'rifat itu masuk ke alam rohaninya, tersimpan dalam kalbunya, dalam rohaninya. Inilah nanti yang akan menjawab ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Ya tinggal dijawab, Rabbi Allah. Tapi itu yang ditanya cuma mukmin dan kafir. Orang wali, mukmin dan munafik, ya. Waliullah itu nggak ditanya. Nabiullah nggak ditanya. Hanya orang mukmin yang biasa ditanya, dan orang-orang yang dicurigai munafik. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, lalu beliau bercerita panjang mengenai hidayah. Kata beliau tentang setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu kemudian ihdinas siratal mustaqim.
Hidayah itu versi Imam Ibn Qayyim itu tidak hanya di dunia. Pada hidayah namanya hidayah yaumil akhirah. Hidayah di dunia supaya kita nggak tersiksa di alam kubur. Adapun hidayah di akhirat supaya kita selamat di hisab, selamat di mizan, selamat di padang mahsyar, selamat di siratul mustaqim, lalu masuk surga. Itu hidayah versi Imam Ibn Qayyim. Jadi hidayah terbagi dua bagi beliau. Hidayah fid dunya, lalu hidayah fil akhirah. Maksudnya gimana nih? Jadi pencarian manusia tidak berakhir di dunia, tapi pencariannya akan berlanjut di alam barzakh, akan berlanjut nanti di padang mahsyar. Dan saya sudah sering juga menjelaskan ya, bahwa di padang mahsyar nanti orang-orang akan mencari syafaat. Itu maksudnya minta hidayah, ya. Minta namanya, apakah namanya masuk ke dalam daftar orang-orang yang diberi syafaat. Dan di ujung teman-teman, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jadi ada dua karakter, dua sifat yang dimurkai oleh Allah, yang kita berdoa supaya tidak terkena itu. Apa itu? Pertama, al-ghadab. Yang kedua, yang disebut orang-orang yang ghadab, ya. Yang ghadab itu disebutkan di sini Yahudi. Kenapa Yahudi? Mereka mengenal Allah, tapi kemudian mengkhianati Allah. Mereka mengenal Nabi, tapi kemudian mengkhianati Nabi. Itu yang maghdub, orang yang dimurkai. Kalau waladdallin, orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani ini, mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Jadi mereka tidak betul-betul mengenal Nabi Isa sebenarnya. Apalagi Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam diangkat di umur yang sangat muda, yaitu umur 33. Baik teman-teman, ini baru pengantar sebagian ya daripada kitab Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Jika disimpulkan, jadi beliau menulis kitab ini, mensyarah kitab Manazilus Sa'irin karya Imam Al-Harawi, lalu kemudian pertegas untuk menjelaskan maqam iyyaka na'budu dan maqam iyyaka nasta'in. Itulah surat Al-Fatihah sendiri.